pemimpin ataupun gubernur di Jawa Barat. Kemudian semacam ada resistensi, utamanya dari supporter sepak bola yang ada di Jakarta. Apakah kemudian ada data ke sana bahwa faktor supporter sepak bola Jackmania itu yang dalam tanda kutip terkesan resisten terhadap Pak Ridwan Kamil sehingga pada akhirnya Rayhan dirasa kurang optimal? Saya pikir memang narasi awal pada saat Bang Ridwan Kamil masuk ke Jakarta memang cukup riuh rendah dengan sentimen soal supporter ya. Meskipun sejak awal Bang Ridwan Kamil sudah sampaikan, kalaupun nanti saya terpilih sebagai kepala daerah dan terpilih di Jakarta, saya akan mengembangkan industri olahraga di Jakarta. Itu kan komitmen beliau. Tapi beliau sejak awal juga nggak ingin terlalu masuk dalam narasi riuh rendah soal supporter tadi. Sampai akhirnya ya udahlah, yang penting kita kerja aja dengan baik, yang penting kita sopan, kita respect. Yang penting komunikasi sebenarnya dengan teman-teman Jackmania sebenarnya terbina. Tapi nggak pernah kita umbar-umbar ke publik sebenarnya. Sekarang aja karena udah masuk putaran kedua ya kita sampaikan, komunikasi itu sebenarnya ada kok. Tapi posisi Bang Ridwan Kamil memang dari awal tidak ingin mempolitisir soal supporter ini. Itu kan soal pilihan-pilihan politik. Tapi sebenarnya sasaran empuk bagi lawan. Ya ini kan soal pilihan-pilihan politik. Pada saat seseorang tidak mau mempolitisir soal apa ya, sportsmanship yang cukup sakral gitu, soal supportism gitu ya itu kan pilihan politik. Pada akhirnya seperti apa ya, sedikit banyak itu mempengaruhi narasi di awal. Tapi kan narasi di awal, dari situ Bang Ridwan Kamil fokus saja belusukan, fokus saja membuat program-program dan mempersiapkan diri dalam debat gitu ya. Itu kami pikir menjadi catatan kita lah ke depannya. Ya, kita coba kembali ke Bu Siti. Ya, Bu Siti, ini menarik ya sosok Pak Dharma ini. Dia juga mengeluarkan statement yang saya ingin Anda elaborasi juga. Dharma Pongrekun mengatakan, kalau tidak ada Pramdul, kami babak belur melawan Ridho, bagai Firaun dengan Musa gitu. Apa arti dari pernyataan itu? Ya, Musa dengan Firaun tidak adalah penguasa yang mutlak. Kalau 01 itu kan 13 partai, sangat dominan sekali dan selalu saya dekat dengan penguasa ini, saya dekat dengan penguasa itu, dan yang satunya Musa itu rakyat jelata yang sangat jauh sekali dengan kekuasaan itu, dan kekuasaan itu dolim gitu. Nah itu kebetulan mungkin ada MK, ada keputusan MK yang tiba-tiba itu sehingga ada 3 paslon. Nah itu, dan itu pun sebetulnya ya kita seperti ya David and Goliath ya kali ya. Tapi ya tetap Musa dengan rakyat dengan penguasa. Inilah menunjukkan bahwa rakyat kita memang belum berdaulat. Kalau rakyat itu berdaulat, pasti 02 yang menang. Dan yang paling penting di sini rakyat sadar bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang jujur, yang berani, yang betul-betul melindungi rakyatnya, yang tidak mengkhianati rakyat, yang seperti Dharma. Bu, itu mereka benar merindukan itu. Bu Siti, setelah ini apa bagi Pak Dharma? Karena beliau memang selain kita tahu menjadi percakapan publik sebelum menjadi calon perorangan, tapi pun sekarang makin disoroti publik dengan narasi-narasinya ketika kampanye. Berikutnya apa bagi beliau? Ya, kami tidak berhenti sampai di sini. Kami akan terus tetap berjuang untuk tetap mengawal rakyat. Kalau rakyat terzolimi, tertindas, ya kita pasti akan bersuara. Dan itu adalah memang kelahiran dari organisasi kami juga, yaitu namanya GESUI, Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia. Kami dari satu kelompok yang sama, dan juga Pak Dharma pun juga dari Nuswantara begitu. Jadi kami memang kerjanya adalah mengawal rakyat, walaupun mungkin kita kalah, dan itu bukan kalah sebetulnya, kita menang karena kita bisa menyuarakan, kita mempunyai panggung untuk bersuara. Bahwa pemimpin itu seharusnya kayak gini loh, seharusnya berani pasang badan loh. Dan ini sangat sesuai dengan pidato-pidatonya Pak Prabowo loh. Betul loh, pidatonya Pak Prabowo coba deh samakan dengan statement-statementnya Dharma. Itu hampir sama. Dan betul-betul berpihak pada rakyat. Dan mudah-mudahan rakyat mulai terbuka hatinya, terbuka matanya, bahwa mereka perlu berdaulat. Artinya akan mencari kesempatan peruntungan politik lainnya ya untuk Pak Dharma ya? Anda ingin mengasih tahu itu kepada kita? Apakah itu beruntung dalam politik atau tidak, tetapi yang jelas kami adalah pembela rakyat.
rakyat bisa menggunakan politiknya Pak Dharma untuk kedaulatannya gitu loh. Saya geser ke Bang Ardian ya, sedikit ya nih. Bang Ardian, kalau kita dengarkan statement Pak Dharma yang mengatakan bahwa ketika ada yang bertanya, Pak, siapa konsultan politiknya atau tidak menggunakan konsultan politiknya, saya pikir Anda ingat itu. Kami tidak menggunakan konsultan politik karena tidak ada duit, kira-kira begitu bahasanya. Tapi kemudian dari berbagai survei yang dikatakan beliau di bawah 7-6% dan lain sebagainya, nyata-nyatanya hitung cepatnya 10% ataupun 11%. Anda ingin mengatakan apa? Apakah memang sesungguhnya 10-11% itu memang cukup hebat tanpa konsultan politik? Ya, pertama bahwa kenapa ada kenaikan, tentu juga kalau survei itu kan mengandaikan semua pemilih itu datang ke TPS. Sehingga dengan tidak adanya yang kehilangan itu, kehilangan yang yang tidak datang ke TPS, tentu itu sebenarnya kehilangan yang suara-suara yang tidak fanatik ya. Dan ini sebenarnya kalau bisa dilihat bahwa beliau, Pak Dharma, itu berhasil membangun koalisi atau pendukung-pendukung yang lebih relatif militan terhadap dia. Sehingga ketika militer, karena kecil, kemudian militan, kemudian dia ya serta-merta langsung datang juga ke TPS, sehingga memang angka yang daripada tadi di survei kecil itu bisa menjadi naik lagi karena memang secara persentasenya dia pada akhirnya naik karena memang dari 100% kemudian dikurangi menjadi 53%, kemudian dari dia sendiri akhirnya pada datang ke TPS. Itu satu. Koreksi saya jika saya salah ya. Tapi yang jelas untuk level provinsi kelihatannya ini satu-satunya calon perorangan ya. Level provinsi sepertinya sepertinya untuk level provinsi. Dan apa yang ingin Anda katakan dengan raihan itu? Pertama bahwa ini sebuah bahwa sebenarnya setiap pemimpin itu ketika punya ide dan gagasan, terutama juga ide gagasan yang berbeda dengan yang ada, itu tetap jadi perhatian daripada publik. Itu satu. Dan memang penting untuk seorang kandidat punya pembeda dibandingkan dengan yang lain. Dan kalau dalam konteks Jakarta memang pembedanya kan agak lebih kuat juga nih kan, dengan hal-hal yang konspirasi dan sebagainya lah ya, sehingga memang pada akhirnya dia juga punya pangsa pasar tersendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini juga jangan dilupakan bahwa orang yang tidak suka katakanlah dengan Mas Pram, tidak suka dengan Pak Ridwan Kamil misalnya, itu serta-merta dia mengalihkan dukungan juga terhadap Pak Dharma ini. Atau jadi dukungannya bentuk kemuakan masyarakat terhadap partai politik? Kalau saya lihat lebih kepada ini sesuatu yang baru, kemudian masyarakat juga mungkin berpikiran bahwa yalah cobalah yang baru ini, apalagi buat masyarakat yang relatif jenuh misalnya dengan keadaan-keadaan yang sekarang ya. Kenapa dia nggak coba yang baru misalnya kan, karena yang dua ini misalnya tokoh-tokoh lama kemudian juga pernah memerintah katakanlah dari pasangannya itu dia coba menghadirkan contoh-contoh yang baru. Tetapi dengan angka ini kan sebenarnya dengan 10% itu dimanapun ya agak susah membayangkan bahwa dengan 10% bisa memenangkan pilkada. Karena ya kalau misalnya 3 calon ya minimal 30-40%. Jadi memang ya pangsa pasarnya ada, tetapi memang untuk pertarungan pilkada tidak cukup untuk memenangkan. Jadi strategi tadi yang dibilang ya untuk misalnya dia mengkampanyekan sesuatu bisa berhasil, tetapi untuk menang pilkada agak sulit ya dengan cara-cara yang agak berbeda seperti yang disampaikan tadi itu. Baik, tadi Bu Siti mengatakan walaupun angkanya cuma 10 atau 11%, tapi ini sebuah kemenangan. Ya, sebuah kemenangan. Setidaknya kan pesan yang mereka sampaikan itu kemudian terngiang-ngiang di tingkat publik ataupun netizen atau siapapun yang memilihnya gitu kira-kira ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali dalam Pemimpin Pilihan Rakyat saat lagi. Mas masuk berapa sekarang, Mas Ardian? Sebenarnya